Sore itu cukup bersahabat. Sehabis sholat asar, Leona duduk sambil menikmati secangkir teh hangat yang baru saja dibuat. Di sampingnya sebungkus biskuit coklat menjadi pelengkap bagi Leona menikmati sore. Seperti biasa, Leona menikmati kesendirian tanpa seorang pun menemani. Meski mulutnya mengunyah biskuit, tetapi matanya fokus menatap langit sore yang berwarna jingga. Bibir tipis itu tidak berhenti tersenyum. Hatinya sedang kasmaran. Hidup terasa lebih berwarna ketika hati Leona menaruh harap kepada Ustadz Abizar. Ustadz itu kini benar-benar telah mencuri hati seorang Leona. Gadis itu pun sangat menikmati rasa di mana bunga-bunga seperti bermekaran di hatinya. Sore menjelang senja, ia belum beranjak dari tempat duduknya, hingga azan maghrib memboyarkan lamunannya. Dia bangkit dan bergegas untuk sholat maghrib. Tidak terasa, sudah 3 bulan Leona menyimpan erat perasaan cinta terhadap Ustadz Abizar. Meski sangat kecil kemungkinan akan ada hubungan di antara mereka, tetapi hal itu telah membuat Leona bahagia. Walaupun Leona mengetahui jika Ustadz Abizar sudah beristri, tetapi perasaan yang dimiliki Leona tidak sanggup untuk ia sembunyikan dari Ustadz Abizar. Suatu hari, Leona memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya kepada Ustadz Abizar melalui secari kertas yang diam-diam dia selipkan di buku tugas pelajaran bahasa Arabnya. Ustadz Abizar terkejut ketika memeriksa tugas Leona. Ada surat untuknya. Namun, hal itu dihargai oleh Ustadz Abizar karena Leona telah berani mengungkapkan isi hatinya. Tak dimungkiri, pesona Leona juga telah menimbulkan rasa suka di hati Ustadz Abizar. Tetapi, ia memilih menguburnya dalam-dalam karena ia sadar Qonita adalah wanita solihah yang sangat ia cintai dan ia pilih menjadi pendamping hidupnya. Tak ada alasan untuk menyakiti wanita mulia itu. Perasaan suka Leona kepada Ustadz Abizar bukan berita yang baru lagi bagi lingkungan pesantren. Berita itu pun sampai di telinga Ustazah Hamidah. Ustazah juga tahu Leona telah mengungkapkan perasaannya. Ustazah Hamidah tidak bisa tinggal diam menyikapi persoalan yang terjadi antara Leona dan Ustadz Abizar. Dia segera bertindak dengan pendekatan secara personal. Menurut Ustazah Hamidah, perasaan yang Leona harapkan sangat berisiko, terutama untuk istri dan keluarga besar sang Ustadz. Namun, nasihatnya kepada Leona agar tidak melanjutkan rasa cintanya kepada Ustadz Abizar sepertinya tidak ditanggapi. Leona tetap cuek dan berlalu begitu saja. Selayaknya remaja yang sedang jatuh cinta, usai salat maghrib Leona kembali merebahkan tubuh di kasur sebelum kelas hafalan Al-Quran dimulai. Sebenarnya Leona tidak sabar menunggu pagi tiba, karena besok ada jam pelajaran Ustadz Abizar di kelasnya. Harapannya begitu besar kepada sang Ustadz agar ia mau mempersunting Leona untuk menjadi istrinya. Baginya, Ustadz Abizar adalah sosok yang selama ini dia cari, meskipun Ustadz Abizar sudah memiliki Ustazah Qonita. Leona menghayal, jika kelak Ustadz Abizar jadi menikahinya, Leona bisa berdampingan dan akrab, bak kakak dan adik yang saling melengkapi dengan Ustazah Qonita. Tanpa disadari, waktu sudah menunjukkan pukul 7:30 malam. Itu artinya cukup lama Leona menghayal sambil menatap kipas angin di kamar. Leona bangkit lalu mengambil mushaf Al-Quran yang tergeletak di atas meja tepat di samping ranjang dan berangkat menuju kelas hafalan Al-Quran. Hari ini adalah akhir pekan. Seluruh santriwati diberikan waktu untuk bersantai dan menghubungi orang tuanya. Terbersit di benak Leona untuk menghubungi papanya, tetapi dia ragu. Ia masih menyimpan amarah dan tanya kenapa Leona seperti tidak pernah diperhatikan selama di pondok pesantren. 6 purnama sudah dilewati Leona di pondok pesantren itu, tetapi orang tua Leona tidak pernah berkunjung untuk melihat dirinya. Padahal banyak sekali yang ingin diceritakan kepada orang tuanya, terutama perihal Leona selama ini sering dapat bully dari kawan-kawan satu pondoknya dan membuat rasa tidak nyaman untuk menyelesaikan pendidikan di pondok. Kehadiran Ustadz Abizar lah yang telah menghapus perasaan tidak nyaman di hati Leona. Sifat lembut Ustadz Abizar itulah yang membuat Leona luluh dan berubah menjadi lebih tenang dan sabar. Sehingga Leona menaruh hati kepada Ustadz Abizar, dan perasaannya itu sudah diketahui oleh kawan-kawan satu pondoknya. Kabar burung cepat menyebar. Semua penghuni pondok mendengar itu.
Kabar kedekatan Liona dan Ustadz Abizar akhirnya terdengar juga di telinga pihak keluarga Ustadz Abizar. Ayah angkat Ustadz Abizar, Kiai Ahmad, adalah kepala yayasan di pondok pesantren. Entah dari mana kabar itu hingga membuat Kiai Ahmad menyuruh staf yayasan, Ustadz Qaddafi memanggil Ustadz Abizar untuk datang ke ruangannya. Kiai Ahmad merasa malu tatkala anaknya memiliki hubungan yang kurang tepat, apalagi dengan santriwatinya. Bagi Kiai Ahmad, masalah ini harus segera diluruskan. Ustadz Qaddafi, tolong panggilkan Ustadz Abizar agar segera ke ruangan Ana. Ada hal yang mau Ana bahas dengan beliau, perintah Kiai Ahmad. Baik Yai, Ana segera panggil beliau. Tetapi sepertinya beliau sedang mengajar di kelas Ahwat, jawab Ustadz Qaddafi. Kalau begitu, setelah mengajar, Ustadz Abizar harus ke ruangan Ana, ucap Kiai Ahmad. Baik Yai, jawab Ustadz Qaddafi. Setengah jam berlalu. Ustadz Abizar akhirnya menemui ayah angkatnya di ruangan kerja. Diselimuti perasaan tegang, ia duduk di sofa jati. Ustadz Abizar hanya diam, tidak tahu ada masalah apa hingga Kiai Ahmad memanggilnya dengan wajah yang serius. Anakku Abizar, Abah mendapat kabar yang sangat mengejutkan hati Abah. Jadi, kamu sekarang sedang dekat dengan seorang santriwati di pondok bernama Liona. Apakah benar itu, Nak? Kiai Ahmad mulai bertanya pada Abizar. Abah dapat kabar dari mana? Siapa yang telah menyampaikan kepada Abah? Tanya Ustadz Abizar dengan wajah cemas. Ada anakku, seseorang yang cukup amanah selama mengabdi di pondok ini. Beliau mendapatkan langsung informasinya bahwa dari pengakuan murid tersebut, antara kalian ada hubungan yang cukup serius. Benarkah itu, Nak? Kiai Ahmad menatap tajam Ustadz Abizar. Ustadz Abizar terdiam sejenak. Tubuhnya sedikit gemetar karena pertanyaan tersebut mengguncang pikirannya. Ditariknya napas perlahan untuk menenangkan suasana batinnya. Lalu Ustadz Abizar mencoba menjawab pertanyaan Kiai Ahmad. Demi Allah tidak ada, Abah. Ana masih menjaga pernikahan Ana dengan Konita. Liona itu adalah murid Ana dan sudah Ana anggap adik, ungkap Ustadz Abizar. Apalagi Ana dan Konita sudah 5 tahun menikah. Ana tidak ingin mengkhianati cinta Konita, Abah, sambung Ustadz Abizar. Jadi isu yang Abah dengar tidak benar, anakku. Baiklah, kabar ini akan Abah bicarakan kepada Umi nanti sepulang dari pondok. Abah bisa meyakinkan Umi karena Umi masih shock mendengar isu yang terjadi pada kamu, Nak. Abah juga harus menjaga perasaan Konita dan keluarga besarnya, jawab Kiai Ahmad. Kiai Ahmad akhirnya kembali memanggil Abizar. Kali ini untuk bertemu Nyai Munawwarah, untuk membahas isu yang terjadi. Liona juga hadir dalam pertemuan yang diadakan di rumahnya Nyai Munawwarah itu. Liona sengaja dihadirkan karena Kiai Ahmad ingin mendapatkan informasi yang benar, jadi tidak mendengarkan dari satu pihak saja. Suasana saat itu disaksikan Umi dan keluarga yang hadir. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berkumpul. Saya di sini ingin mencari suatu kebenaran. Terdengar kabar dari luar sana bahwa Nak Liona suka dengan Ustadz Abizar. Apakah benar? Tanya Kiai Ahmad dengan lembut. Benar, Yai. Berawal dari kagum karena Ustadz Abizar sebagai pembimbing Ana, hingga Ana bisa menjadi lebih baik lagi. Akhirnya, Ana punya perasaan suka kepada Ustadz Abizar. Meskipun Ana tahu jika Ustadz sudah punya Ustazah Konita. Liona tanpa ragu membenarkan isi hatinya. Kalaupun ada kesempatan, Ana rela dijadikan istri kedua dari Ustadz Abizar, Yai, sambung Liona percaya diri. Setelah mendengar ungkapan Liona di depan pertemuan, Ustadz Abizar sangat kaget dengan apa yang disampaikan Liona. Terlebih lagi Liona bersedia menjadi istri keduanya. Ustadz Abizar hanya diam. Dia akan tetap mempertahankan cintanya dengan Konita. Ustadz Abizar dan Ustazah Konita yang saling mencintai. Meskipun Ustazah Konita belum memberikannya keturunan, tetapi tidak mengubah cinta Ustadz Abizar kepada Konita. Karena Ustadz Abizar sangat yakin jika suatu saat Allah akan memberikan mereka keturunan. Kiai Ahmad memberikan kesempatan kepada Ustadz Abizar untuk menjawab. Silahkan, Nak Abizar. Abah ingin mendengar penjelasan darimu, pinta Kiai Ahmad. Ana tidak ada hubungan dengan Liona, Abah. Untuk Liona, Ana ucapkan terima kasih. Liona sudah punya hati untuk Ana
dan ingin menjadi istri kedua. Namun maaf, insya Allah, Ana akan mempertahankan cintanya untuk Qonita, jelas Ustadz Abizar. Ustadz Abizar menyadari apa yang diinginkan Liona tidak akan ia lakukan. Apalagi Ustazah Qonita juga tidak ingin ada madu di dalam hubungan mereka. Pesan itu pun sudah disampaikan Ustazah Qonita sejak awal sebelum mereka menikah. Ustadz Abizar tidak ingin mengkhianati cintanya untuk Qonita.